Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kompetensi dasar kurikulum nasional 3.26 menentukan peluang kejadian, 4.26 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian. Kita akan membahas materi tentang peluang kejadian majemuk. Peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement kejadian A dinotasikan dengan peluang A komplement adalah peluang tidak terjadinya kejadian A. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurang peluang A, atau peluang A komplement ditambah peluang A sama dengan 1. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya? A. Nomor prima. B. Bukan nomor prima. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan menentukan dulu ruang sampelnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka banyaknya ruang sampel NS sama dengan 10. Misal munculnya nomor prima adalah A, maka kejadian A-nya adalah 2, 3, 5, 7. Maka NA sama dengan 4, sehingga peluang A sama dengan 4/10, yaitu 0,4. B. Bukan nomor prima atau A komplement, maka peluangnya sama dengan peluang A komplement. Peluang A komplement sama dengan 1 dikurang dengan peluang kejadian A. Kita ganti nilai PA sama dengan 0,4 sehingga peluang A komplement sama dengan 0,6. Selanjutnya, peluang gabungan dua kejadian. Untuk setiap kejadian A dan B berlaku, peluang A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang peluang A dan B. Nah, kita baca PA peluang kejadian A atau B. Kemudian yang kedua, P peluang kejadian A dan B. Contoh, dalam melambungkan sebuah dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Jawab. Kita tentukan dulu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga banyaknya NS sama dengan 6. Kemudian A adalah kejadian bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5 sehingga peluang A adalah 3/6. Kemudian B adalah bilangan prima yaitu 2, 3, 5 sehingga peluang B sama dengan 3/6. Sehingga A dan B yang memiliki irisan yang sama adalah angka 3 dan 5 sehingga peluang A dan B adalah 2/6. Sehingga kita masukkan ke rumus, peluang A gabung B sama dengan PA ditambah PB dikurang P peluang A dan B. Sehingga nilainya peluang A adalah 3/6, peluang B 3/6 dikurang peluang A dan B adalah 2/6. Sehingga diperoleh hasilnya 2/3. Jadi peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah 2/3. Selanjutnya, peluang kejadian yang saling lepas. Untuk setiap kejadian A dan B berlaku, peluang A
atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang peluang A dan B. Jika A dan B sama dengan himpunan kosong, maka peluang A dan B sama dengan 0, sehingga peluang A gabung B atau peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB. Dalam kasus ini, A dan B disebut dua kejadian saling lepas, jadi tidak ada irisan ya. Contoh, dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misal A adalah kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil. A selidiki apakah kejadian A dan B saling lepas. B tentukan peluang kejadian A atau B. Jawab, kita tentukan dulu ruang sampelnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga banyaknya ruang sampel sama dengan 10 NS-nya. Kemudian A, kejadian A-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Sehingga peluang A sama dengan NA per NS yaitu 5/10. Kemudian B, kejadiannya adalah munculnya angka 3, 5, 7. Kemudian PB sama dengan 3/10. A dan B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B saling lepas, jadi tidak ada irisan. Kemudian B, peluang A atau B sama dengan, kita masukkan ke rumus, PA ditambah PB sama dengan 5/10 ditambah 3/10. Rumus ini kita gunakan karena merupakan kejadian saling lepas. Sehingga hasilnya 8/10 disederhanakan jadi 4/5. Selanjutnya kejadian bersyarat. A. Peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul adalah peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Kemudian yang B, peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul adalah rumusnya peluang B dengan syarat A sama dengan P, A dan B dibagi dengan peluang kejadian A. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dari kotak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil keduanya bola merah. Jawab, peluang A sama dengan 6/10, peluang B dengan syarat A sama dengan 5/9. Sehingga peluang A dan B sama dengan peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A. Kita masukkan nilainya 6/10 dikali 5/9 hasilnya 30/90. 30/90 disederhanakan jadi 1/3. Jadi peluang yang terambil kedua-duanya bola merah tanpa pengembalian adalah 1/3. Kemudian kejadian saling bebas. Jika dua kejadian A dan B saling bebas stokastik, maka peluang terjadinya kedua kejadian tersebut secara bersamaan adalah yang dinyatakan oleh peluang A dan B adalah, rumusnya adalah peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Contoh, sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 hingga 11. 2 bola diambil dari kotak secara bergantian dengan pengembalian. Tentukanlah peluang terambilnya bola-bola bernomor bilangan kelipatan 4 dan nomor 9. Jawab, kita tentukan NS-nya, karena ruang sampelnya ada 11, maka NS sama dengan 11. A, kejadian A adalah kelipatan 4, sehingga kejadiannya adalah 4, 8. Munculnya angka nomor 4 dan 8, sehingga PA-nya adalah 2/11. Kemudian B, bola bernomor 9, sehingga PB sama dengan 1/11. Kita masukkan ke rumus P,
A dan B sama dengan peluang A 2/11 dikali peluang B 1/11 sama dengan 2/121. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Silakan disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.